Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Baharudin dari semester 4 kelas PAIC, Prodi PAI, mau memberikan penjelasan dari modul ajar yang telah kami buat, yaitu dalam mata pelajaran fikih. Dan modul ini adalah dirancang untuk siswa kelas 4 yang sedang mempelajari salah satu rukun Islam, yaitu seperti contoh ibadah haji, ibadah puasa, dan fokusnya adalah memperkenalkan konsep rukun dan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, adanya kompetensi awal, yaitu siswa yang mengikuti pembelajaran ini sudah mengenal rukun Islam secara umum, dan yang kedua ada memiliki pemahaman awal tentang ibadah-ibadah dalam Islam seperti sholat dan puasa. Ini bisa menjadi fondasi agar siswa lebih mudah memahami ibadah haji sebagai bagian dari rukun Islam. Yang C, adanya profil pelajar Pancasila. Pembelajaran mendukung terbentuknya karakter siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ialah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu mengenalkan ibadah haji sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, adanya berakhlak mulia, yaitu menekankan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, dan kejujuran dalam ibadah. Yang ketiga, adanya mandiri, yaitu dapat mendorong siswa bisa memahami dan mempraktikkan secara mandiri. Dan yang keempat, bernalar kritis, yaitu mengajak siswa berpikir tentang makna dan hikmah dalam melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir, adanya bergotong royong, yaitu praktik simulasi yang dilakukan dalam kelompok atau menumbuhkan kerjasama. Dan yang D, adanya sarana dan prasarana. Agar pembelajaran berjalan efektif, yaitu diperlukan adanya ruang kelas kondusif yang nyaman dan mendukung kegiatan kelompok. Yang kedua, adanya LCD proyektor dan laptop untuk menampilkan video pelaksanaan haji. Yang ketiga, ada panduan buku fikih kelas 4 sebagai sumber utama untuk materi. Yang keempat, adanya miniatur Ka'bah untuk simulasi praktik haji seperti tawaf dan sa'i. Dan yang terakhir, adanya video ibadah haji agar siswa melihat secara langsung proses haji yang nyata. Untuk modul ajar yang E, yaitu target peserta didik, yaitu peserta didik kelas 4 dari berbagai latar belakang pengetahuan tentang rukun Islam. Modul ini bisa menggunakan pendekatan berdiferensiasi, yaitu menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, seperti visual, kinestetik, verbal, dan lain-lain. Untuk model pembelajaran bisa dari tatap muka atau daring, yaitu aktivitas secara langsung di kelas. Metode yang digunakan yaitu seperti diskusi, praktik, simulasi, reflektif, dan kolaboratif. Yang kedua, adanya komponen inti dari modul ajar. Tujuannya untuk pembelajaran, siswa dapat memahami, menjelaskan, dan mempraktikkan rukun dan tata cara ibadah haji sesuai tuntunan syariat Islam dengan akhlak yang baik. Yang B, adanya pemahaman bermakna. Haji adalah rukun Islam yang kelima, wajib dilaksanakan bagi yang mampu secara fisik, mental, dan finansial. Pemahaman ini bisa membantu siswa
dalam menghargai nilai ibadah haji, mengetahui proses dan rukun pelaksanaannya, memupuk harapan untuk suatu hari bisa melaksanakannya. Dan yang C, adanya pertanyaan pemantik, yaitu untuk membangkitkan rasa ingin tahu mengapa haji wajib bagi muslim yang mampu. Dan yang kedua, apa saja rukun dan tahapan dalam haji. Dan yang ketiga, ada apa itu ihram dan bagaimana adab saat melakukannya. Dari pertanyaan tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi eksplorasi mendalam siswa terhadap materi tersebut. Dan yang D, adanya kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Guru bisa mengajak siswa berdoa dan melakukan apersepsi atau seperti pengantar tentang pentingnya haji. Dan kedua, guru bisa memutarkan video singkat pelaksanaan ibadah haji di Mekah agar siswa memiliki gambaran nyata. Yang kedua, adanya inti diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk membahas rukun haji seperti niat, tawaf, sa'i, wukuf, dan lain-lain. Dari simulasi praktek haji bisa menggunakan miniatur Ka'bah, siswa bisa melakukan tawaf, sa'i, dan wukuf. Dan dalam kolaborasi siswa bisa saling memberi umpan balik dan mengoreksi teman. Yang ketiga, penutup, guru dan siswa merangkum pembelajaran. Siswa menuliskan kesan dan pesan tentang pengalaman yang diberikan kepada guru mengenai belajar hari itu yang terdiri dari rukun Islam. Yang utama adalah materi haji. Yang E, adanya refleksi. Siswa bisa merenungkan apa yang mereka pahami dan kendala apa yang akan dihadapi. Dan guru bisa menilai apakah metode ini. Yang E, adanya refleksi. Yang pertama adalah siswa itu bisa merenungi apa yang mereka pahami dan kendala apa yang mereka hadapi. Dan untuk guru bisa menilai apakah metode pembelajaran sudah efektif atau perlu diperbaiki lagi. Yang F, adanya assessment atau penilaian. Yang pertama, adanya penilaian diagnostik, yaitu tes awal untuk mengetahui sejauh mana siswa bisa mengenal rukun Islam sebelum materi disampaikan. Yang kedua, adanya penilaian formatif, yaitu saat proses belajar secara berlangsung melalui diskusi dari pertanyaan lisan dan pengamatan praktik. Yang ketiga, adanya penilaian sumatif, yaitu setelah pembelajaran selesai adanya tes tulis atau soal uraian atau pilihan ganda, dan juga penilaian praktik simulasi haji. Dari modul ajar yang G, adanya pengayaan dan remedial. Pengayaan ialah siswa yang sudah paham membuat presentasi tentang kisah tokoh Islam yang berhaji, misalnya pengalaman haji Imam Syafi'i, Umar bin Khattab, atau bahkan pengalaman haji keluarga mereka sendiri. Dan yang ketiga, adanya remedial. Siswa yang belum paham diberi penjelasan tambahan dan dibimbing secara praktik ulang simulasi haji. Untuk yang H, adanya uji pemahaman. Pertanyaan evaluasi, mengapa memahami tata cara dan makna haji penting bagi setiap muslim? Jawaban yang diharapkan adalah agar dapat menjalankan ibadah dengan benar. Dan yang kedua, adanya memahami nilai spiritual dan sosial dari haji, membentuk kepribadian muslim yang lebih baik. Dan yang ketiga, lembar kerja peserta didik
seperti LKS, yaitu berisi pertanyaan reflektif, observasi teman saat praktik simulasi. Yang ketiga, adanya tugas menggambar alur pelaksanaan haji. Untuk lampiran bahan bacaan, yaitu adanya buku fikih kelas 4 sebagai rujukan utama, dan yang kedua adanya hadis-hadis tentang haji, yaitu memperkuat dalil dan pemahaman. Yang ketiga adanya artikel tentang pentingnya haji dan umroh dalam memperluas wawasan. Dan yang C ada glosarium. Haji ialah ibadah wajib yang dilaksanakan di Mekah sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu. Dan ihram adalah niat untuk memulai ibadah haji atau umroh dengan pakaian khusus dan larangan-larangan tertentu. Untuk wukuf bisa berdiam diri di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sebagai inti dari haji, dan tawaf bisa mengelilingi Ka'bah 7 kali secara berurutan. Dan sa'i berjalan dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Demikian yang kami sampaikan dari modul ajar yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.